jalan-jalan ke kota tua. Kurang semangat, boleh sekali lagi ya. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Sambil melihat budaya Betawi. Apa kabar para hadirin semua? Marilah kita mulai acara pada hari ini. Boleh dong saya diberikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nasional atau Rakornas, evaluasi pelaksanaan
P3PD tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Dr. TB Khairul Dwi Sabta SHMAP, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena MC mudah-mudahan terus, akhirnya saya cari Google lagi pantun. Padahal hari ini saya mau stop nih Bapak Ibu pantun. Untuk dapat nomor 5 dari 40 saya baca. Jadi izinkan saya berpantun ya. Datang pergi penjual kelapa. Cakep. Yang mana yang cakep? Hujan lebat di hari senja. Selamat pagi aku menyapa kepada para sahabat yang sudah ada di Jakarta. Indonesia dari pikiran itu dari desa. Selalu saya menyebutkan ini karena memang ini adalah dorongan bagaimana NKRI ini terbentuk, desa dan kelurahan. Program P3PD ini lahir dikarenakan ada desa, dikarenakan ada Undang-Undang 6 2014 untuk mendukung desa yang swasembada, maju, mandiri dan sejahtera. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi. Nah Bapak Ibu, semua langkah kita lakukan. Pelatihan, lalu pembinaan baik di komponen 1 dan 2 capacity building, ini semua kita lakukan. Nah, langkah yang lain adalah kami juga membuat terobosan agar tidak terjadi urbanisasi dan penguatan perekonomian di tingkat desa. Kami membuat bekerja sama juga dengan film dengan sutradara bernama Hanung Bramantyo untuk bisa memberikan trigger kepada pemerintah daerah dan desa-desa agar supaya bisa menguatkan masyarakatnya tidak berurbanisasi dari desa ke kota. Bagaimana di target kita di 2024 ini bisa selesai. Jadi saya di forum yang berbahagia ini mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekjen Kemendagri, Bapak Dirjen Bina Pemdes, dan PLA Dirjen Bina Pemdes, serta seluruh jajaran P3PD di pusat mengucapkan terima kasih. Terima kasih apa? Sekarang P3PD karena 2020 hingga 2022 pertengahan itu masuk dalam actress. Waktu itu tuh kegagalan proyek. Tapi dengan dukungan Bapak dan Ibu sekalian, per kemarin ya Pak Herbert di Hotel Westin bersama dengan Bapak Nas dan dari semua kementerian, kita keluar dari risiko at risk dan dipercaya oleh Bank Dunia untuk masuk ke dalam behind schedule. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah hadir, walaupun saya tahu Bapak Ibu lelah nih dari kota antar kota ke provinsi. Gitu ya. Kalau di bis kita tuh akap antar kota, antar provinsi. Jadi belum pulang udah berangkat lagi, berangkat lagi. Ini karena Pak Simon sama Pak Yoso selaku pengelola CPM ini luar biasa dia. Jadi kemana-mana dia bingung, kemana-mana bawa dokumen terus. Saya kata dokumen apa itu? Tenang Pak, ini untuk kegiatan yang sebelah satu lagi. Wah, saya bilang luar biasa Pak Yoso. Padahal yang memberikan ketentuan itu ada di sebelah kiri Bapak ke pasangan. Kalau SC gak menetapkan, AWBB-nya gak jalan Pak Yoso. Jadi tolong jangan sia-siakan Bapak Ibu kembali ke rumah dan ke daerah. Ini kayaknya pertemuan kita yang terakhir ya Pak Yose. Oh ini ya. Terakhir, tapi bukan berakhir di sini. Tahun depan ada lagi kita. Nah kalau tidak ketemu lagi dalam acara, saya ucapkan yang merayakan Natal, selamat hari Natal. Dan bagi yang mau tahun baru silakan liburan. Saya yakin banyak nih muka-mukanya pengen cuti di lelah. Saya juga pengen tapi nggak dikasih saya. Pengen cuti apalagi nih senior advisor saya. Hadir, apalagi tenaga ahli saya itu Bu Nunung baru datang. Saya udah kelihatan Bu Nunung dari belakang. Ya Bu Nunung ya. Ya saya lihat ibu bolak-balik jalan. Nah ini banyak yang pengen cuti, capek, lelah memang Bapak Ibu. Tapi lelah kita untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebelum saya tutup, saya cari lagi yang paling bagus. Ini soalnya pantunnya ada kekasih-kekasih nih, saya bingung nih. Oke, baik. Pergi berjalan ke dataran rendah. Gimana Pak Ibu? Dari Minahasa ke Pariaman. Jauh. Itu kan Bapak dan Ibu juga perjalanan di sana kan.
kalau jauh kalau dibiayai nggak keluar kantong sendiri kayaknya aman ya. Pagi ini akan terasa indah bila senantiasa diberi senyuman. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pembahasan koordinasi nasional dan evaluasi pelaksanaan program pembukaan pemerintahan pembangunan desa atau P3PD tahun 2023 secara resmi bisa dilaksanakan. Bu Siti Ayu ya dengan Pak Dirjen supaya semuanya bisa berbagi tempat juga dengan Kemendes ya yang mengampu para pendamping atau TPP khususnya. Baik sekalian, karena ini acara evaluasi maka mungkin nggak perlu ada diskusi lah, ini kan hasil ya selama kita 1 tahun yang nanti mungkin kita akan coba refleksi menjadi refleksi dan kita akan coba tingkatkan nanti performance program ini di tahun 2024 gitu. Tadi juga Pak TB Hairul sebagai sekretaris CPNU menyampaikan bahwa kita itu dalam status at risk belum lama, masih 2-3 minggu lalu kita at risk Pak ya. Tapi kita bekerja dengan keras ya, dengan para pihak semuanya bekerja keras dan akhirnya kita mendapatkan behind schedule gitu. Kita harapkan sih dari behind schedule itu dalam waktu dekat bisa on schedule gitu ya, sehingga warna, kalau di warna itu merah, kuning, ya udah menjadi biru atau hijau gitu. Jadi ini kerja keras kita semua Bapak Ibu sekalian. Next mungkin ya. Ya oke. Baik next. Ya ini Kemenko PMK ya oke next. Ya Bapak Ibu sekalian, dari hasil evaluasi mungkin sebagian juga di sini ada yang ikut terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK. Karena Kemenko PMK tidak secara langsung melakukan pelatihan-pelatihan ya, seperti Kemendagri dan Kemendes, PDTT, tetapi kami mengkoordinasikan sama-sama Bappenas ya, dan juga mensinkronisasikan dan juga mengendalikan. Kami mengadakan rapat regional di 3 titik ya, yang meliputi 33 provinsi, yang meliputi Dinas PMD, Bapeda juga, kemudian juga RMC di 33 provinsi, kemudian juga TPP provinsi di 33 provinsi ya, di 3 titik, waktu itu di Sulawesi, kemudian di Bali, kemudian di Jakarta, meliputi 33 provinsi, dan kami menghasilkan 18 isu strategis. Ini merupakan output atau produk dari Bapak Ibu sekalian. Kita tepuk tangan dulu lah dengan 18 isu strategis, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang Bapak Ibu hasilkan dalam berbagai forum rapat koordinasi regional. Dan ini juga kemarin kita juga melakukan rapat koordinasi nasional untuk pembulatan 18 isu strategis koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini. Juga di pelatihan tahap 2 nanti ya, karena pendekatan kawasan ini juga sangat penting. Kemudian juga ya peraturan-peraturan pelaksanaan undang desa kita harapkan di tahun 2024 itu revisi undang-undang desa juga udah bisa mulai dibahas. Sedangkan dalam transformasi ekonomi itu pembangunan desa akan masuk di dalam agenda nomor 4. Nah ini yang apa? Dan juga dalam tata kelola, dalam regulasi dan tata kelola yang adaptif. Jadi warna-warnanya sampai itu kita akan fokus melakukan transformasi di desa kita. Namun upaya transformasi ini tidak harus ada landasan yang benar, yaitu landasannya itu di misi 4 dan misi 5. Dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing komponen yang kemudian diagregatkan. Jadi kita melakukan evaluasi dampak bagi setiap komponen P3PD Bapak Ibu. Pada tahun 2021, Bappenas melakukan baseline evaluasi dampak yang menjadi dasar landasan mengukur seberapa jauh dampak yang diberikan untuk setiap komponen P3PD. Baseline-nya yang nanti akan dioperasi dengan baseline, sehingga kita bisa melihat kondisi sebelum ada P3PD dan setelah ada intervensi P3PD. Nah itu ada di slide komponen dan seterusnya. Nah ini ada beberapa catatan kami dari masing-masing komponen, Bapak Ibu, seperti komponen 1, komponen tidak ada PNS dan juga pengembangan yang tidak, dan komponen 3 ini kita juga
secara utuh dan khususnya dalam rangka peningkatan kualitas belanja desa sesuai dengan tujuan dan 3PD. 10 menit persis. Beliau bisa sekali mengatur waktunya. 10 menit persis, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kasih satu sesi pertanyaan saja. 3 pertanyaan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nama saya David dari Maluku Utara. Sebenarnya 2 materi yang disajikan ini cukup menarik, namun karena waktu yang sangat singkat sehingga mungkin eksplorasinya tidak mendalam. Sehingga saya hanya ingin ke Pak Helvin saja terkait dengan isu strategis ini. Kalau tidak salah, kita pernah workshop tentang tagline pelaksanaan undang-undang desa ini. Nah, kalau kita melihat undang-undang desa ini memang cukup strategis untuk membuat desa ini lebih maju dan mandiri. Namun dalam prakteknya cukup banyak peran konsep LMS kita mau sampai ke daerah pelosok, sementara pakai sepatu saja belum bisa. Nah, ini kan perlu dicarikan solusi agar desa-desa yang ada di pelosok-pelosok negeri ini untuk bisa lebih diperhatikan secara khusus. Jadi saya berpikir daerah-daerah timur yang daerah yang sangat terpencil itu, kalau tidak dilakukan perlakuan khusus 30 tahun akan datang mungkin belum ada perubahan. Tapi kalau kita lakukan perlakuan khusus, ya mungkin bisa saja 10 atau 15 tahun sudah akan menjadi setara dengan desa-desa lainnya. Saya kira demikian aja, Pak. Saya Misbahuddin dari Dinas PMD Provinsi Sulawesi Barat. Saya mungkin tidak panjang lebar. Beberapa pertemuan yang telah saya ikuti, ya, baik di Jogja, di Bogor, kemudian di Merlin maupun hari ini, sudah berbagai macam terkait dengan pasca pelatihan saya sudah sampaikan bersama dengan teman-teman di provinsi yang lain. Saya kira mudah-mudahan kita berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh teman-teman ya, dalam monitoring pelaksanaan pasca pelatihan ini ada perbaikan. Itu kita harapkan di tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak dari Kemenko PMK, Pak Herbert menyampaikan ada 18 isu strategis akan kita laksanakan di tahun 2024. Saya ingin mendapatkan bayangan ya, seperti apa implementasinya, khususnya mungkin di P3PD ya, khususnya di komponen 1, sehingga kami di daerah ya, bisa siap-siap ya, untuk menghadapi sebagaimana apa yang Bapak sampaikan. Gitu ya. Tetapi kalau itu belum selesai, ini menjadi PR bagi kita bersama. Bagaimana ini bisa kita sukseskan? Pagu 1,28 triliun bisa kita selesaikan secara maksimal. Next, Pak Rudi, saya sampai jam berapa ya di sini? Oh, jam 3 ya. Saya paparan sampai jam 3. Ya, katanya sampai jam 3 saya harus ngomong di sini. Mudah-mudahan slide saya cukup ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini cuma 10 aja Pak Rudi, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita kerjakan tadi, di mana terjadi lonjakan di akhir tahun di sepanjang umur proyek P3PD, coba saya melihat antara perencanaan dengan realisasi di sisi keuangan. Bapak Ibu sekalian bisa lihat yang biru batang itu adalah rencana belanja. Bapak Ibu sekalian dengan optimismenya merencanakan bulan Maret sudah ada realisasi kurang lebih 50.000. Tetapi realisasinya jauh di bawahnya. Bahkan kalau kita lihat secara keseluruhan,
ada nggak yang lebih tinggi dari rencana? Ada Pak, itu bulan Agustus loh. Ya, bulan Agustus itu lebih Pak dari rencananya. Kemudian yang bulan November juga sama. Tetapi implikasi dari ini Bapak Ibu sekalian, ini saya melihat adalah rencana yang akan dibelanjakan dan menggunakan rekening khusus untuk pembayarannya. Implikasi dari ini semua Bapak Ibu sekalian, boleh di next slide saya. Implikasinya Bapak Ibu sekalian seperti ini. Yang warna biru ini adalah saldo rekening khusus yang untuk membiayai proyek P3PD, di mana Bapak Ibu sekalian berperan aktif untuk bekerja di P3PD. Bapak Ibu sekalian, ini dalam US dollar. Kalau kita melihat yang paling akhir di bulan November atau Oktober atau November, kita narik kurang lebih 50 juta barangkali ya. Lihat aneh dari Korpro Maluku. Saya sedikit memahami apa yang disampaikan Bapak tadi dari awal sampai pertengahan. Yang pertengahan sampai selesai itu sifatnya sangat teknis, sehingga mungkin kita orang awam sulit untuk mengerti lebih jauh. Tapi yang dari awal sampai pertengahan tadi, katakanlah bahwa World Bank mencairkan dana kepada pemerintah itu di tahun 2021. Itu artinya sudah 4 tahun kita jalani pinjaman yang diberikan oleh World Bank ini dengan konsekuensi bahwa kos yang harus kita bayar kepada World Bank itu sudah jalan 4 tahun. Sedangkan penyerapannya baru 40 sekian persen. Saya saksi Pak, ketika 1 tahun kemudian dengan dana yang begitu banyak, katakanlah masih 60 sekian persen itu bisa terserap habis Pak. Dengan kondisi 1 tahun ke depan, apapun kegiatan yang akan kita lakukan, saya masih sanksi bahwa itu akan terserap habis. Nah, saya melihat bahwa 2 tahun pertama itu tidak ada pergerakan. Kenapa sampai tidak ada pergerakan? Itu ada sebab, ada akibat. Ya, apakah, jadi pertanyaan kami, apakah 2 tahun pertama itu tidak bisa ditinjau kembali untuk bukan refund, tetapi peninjauan untuk diperpanjang masanya. Bahwa di pagi hari tadi Pak Dir berkomitmen September akan selesai, sehingga penyelesaian administrasi sampai Desember. Nah, optimisme ini ternyata tidak didukung oleh teman-teman di lapangan gitu ya. Saya nggak tahu ini seperti apa tidak didukungnya, tetapi saya sendiri sama Pak, kok kayaknya berat untuk menyelesaikan 56% sisanya tadi. Kenapa sekarang ini posisinya di behind schedule Pak? Itu karena yang sudah kita tarik adalah 44% dari 44% dari 70% elapsed time-nya. Kalau kita keluarkan di rekening ini masih 24 juta, kalau itu sebenarnya masih di tangannya pihak World Bank, maka sebenarnya yang kita tarik itu hanya 86 kalau kita bagi dengan 250 itu kan sekitar 30%. Itu ya Pak ya. Maka inilah yang kemudian bisa mengangkat status proyek P3PD menjadi behind schedule. Tetapi kalau kita dalami jangan-jangan masih apresiasi.
Tapi kita tidak mempersalahkan yang itu tadi, tapi kembali ke pertanyaan Pak Eli tadi. Benar rupa sehingga dalam pelaksanaan itu relatif kita bisa tercapai. Nah, kira-kira nanti seperti apa itu perencanaannya itu. Yang kedua, ini kami di daerah juga dimintai dana sharing untuk P3PD, dalam hal ini kesekretariatan. Apakah tidak memungkinkan itu supaya kami itu kalau jika memungkinkan menggunakan dana itu sehingga dimaksimalkan ya dana tersebut supaya penyerapannya lebih maksimal gitu. Jadi ya dana sharingnya tadi itu bisa kita gunakan ke kegiatan yang lain. Terima kasih. Termasuk jebakan hutang. Kemudian yang kedua, kalau memang harus selesai, kira-kira apa saran Bapak untuk kami bisa menyelesaikan sisa yang masih belum terserap ini Pak, dan bagaimana kira-kira model-model percepatan yang bisa kami lakukan? Mungkin ada saran dari Bapak. Terima kasih. Itu biasanya diatur. Kemudian kalau kegiatan ini ada sharing cost-nya di bagian mana, itu semuanya bisa diatur, sudah diatur Pak. Dan memang tidak dimungkinkan jika sharingnya dihilangkan. Jangan-jangan memang sharing itu yang menghambat Pak, menjadi kendala. Saya juga nggak paham secara detail, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh CPMU-nya barangkali Pak ya. Apakah memungkinkan tanpa sharing, biarlah dibebankan di pinjaman aja. Saya sih pada dasarnya oke-oke saja Pak. Yang penting P3PD oke. Itu Pak ya. Kemudian bagaimana percepatan? Saya belum atau tidak begitu memahami ruang lingkup dari P3PD ini Pak. Nah, bagaimana percepatannya? Tentunya tidak ada kata yang lain dari saya adalah mulailah sejak hari ini Pak. Dimulai hari ini, Januari sudah bisa kita eksekusi. Jenderal, Sekretaris Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal, juga sebagai kuasa pengguna anggaran di Direktorat Bina Pemerintahan Desa, dan juga sebagai Ketua CPNU komponen 1. Jadi kalau kita bicara komponen 1 itu ada 3, yaitu 1A yang terkait dengan perbaikan sistem dari penguatan kelembagaan. Kemudian 1B-nya adalah peluncuran sistem kelembagaan. Kemudian yang 1C-nya itu terkait dengan pengawasan dan pengelolaan data desa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 1D yang terkait dengan pemberian layanan oleh kecamatan. Nah, 1A, 1B, dan 1D itu juga di bawah koordinasi beliau Pauda. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat dan mendengar langsung seperti apa penguatan kapasitas kelembagaan dalam konteks menuju tata kelola desa yang lebih baik. Namun beliau juga akan menyampaikan seperti apa evaluasi pelaksanaan khususnya di peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan, serta terkait dengan rencana-rencana pelaksanaan 2024, khususnya di komponen 1. Mempersingkat waktu, izin Ibu untuk kita mulai, dan kami beri waktu sepenuhnya kepada Ibu Dr. Pauda. Kami persilakan. Sumatera Barat, Bapak Ampras Rul. Hadir. Oke, silakan Bu, diabadikan dulu. Hadirin yang terhormat, ini adalah jurnal Bina Pemerintahan Desa, di mana berisi artikel-artikel terkait dengan kegiatan Bina Pemerintahan Desa. Victorius Manek Esos, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
dan Hendra Bakti Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Ibu, bisa diabadikan bersama-sama. Di tengah mungkin Bu, Mama. 2 samping kiri, 2 samping kanan. Mungkin dengan memegang ajakannya,